Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rizal Tri Prasetyo Heru Herlangga dan teman saya Naufal Abdul Rabbani. Di sini kami akan membahas tentang teori dan konsep dasar organisasi arsitektur komputer. Sebelum masuk dalam inti pembahasan, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. 1. Jelaskan dalam satu paragraf maksud dari gambar tersebut. 2. Berikan contoh keterhubungannya di dalam kehidupan nyata. Di slide ini, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa sih maksud dari gambar slide sebelumnya? Setiap data yang masuk dan ada dalam komputer akan melibatkan beberapa bagian. Dalam sebuah sistem komputer, terdapat 3 bagian penting, yaitu bagian masukan luaran data, bagian penyimpanan data, dan pemrosesan data. 1. Simpanan data komputer, atau sering disebut sebagai memori komputer, merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, atau media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa jangka waktu. 2. Proses data. Proses data adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Setelah terprogram, pengolahan ini bisa dilakukan secara otomatis oleh komputer. 3. Perangkat masukan atau luaran data adalah perangkat yang ada di sekitar komputer, seperti keyboard, monitor, flash, mouse, dan printer. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari gambar nomor 1. Tadi sudah diberikan pengertian gambar nomor 1, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses dari gambar tersebut. Dalam sebuah sistem komputer, terdapat 3 bagian penting, yaitu bagian masukan luaran data, bagian penyimpan data, dan pemroses data. Setiap data yang masuk dan ada di dalam komputer akan melibatkan beberapa bagian. Yang pertama, data dari komputer yang dikirim ke lingkungan luar, misal data dari memori yang ditampilkan di layar monitor atau dicetak ke mesin printer, email yang dikirim melalui kartu jaringan ke internet, atau file yang disimpan di dalam hard disk eksternal. Data dari lingkungan luar masuk ke dalam sistem komputer melalui bagian masukan atau luaran, misal email yang diterima dari internet melalui kartu jaringan, data digital melalui keyboard, atau suara dari mikrofon. Yang ketiga, data yang tersimpan dalam memori utama dapat langsung dibaca tanpa memerlukan pemrosesan terlebih dahulu, kemudian dikirim ke lingkungan luar. Dalam komputer, terdapat koprosesor yang khusus menangani akses memori secara langsung, yaitu Direct Memory Access, atau DMA. Data dari bagian masukan atau luaran dapat langsung masuk ke dalam bagian penyimpanan tanpa melalui pemrosesan melalui pengendali DMA tadi yang secara langsung mengkomunikasikan data dari lingkungan luar ke dalam memori. Yang kelima, data yang telah diproses oleh bagian pemrosesan dapat disimpan langsung ke bagian penyimpanan komputer. Yang keenam, data yang tersimpan dalam komputer dapat diubah dengan melakukan pemroses data. Hasil pemrosesan dapat disimpan kembali ke dalam penyimpanan maupun dikirim ke bagian masukan atau luaran. Yang ketujuh, data yang telah diproses dapat dikirim ke bagian masukan luaran untuk dikirim ke lingkungan luar. Yang terakhir, data dari lingkungan luar diproses pada bagian pemroses. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan contoh keterhubungan gambar tersebut di dalam kehidupan nyata kita. Di dalam kehidupan nyata kita, proses tersebut bisa kita definisikan sebagai pekerja yang melamar ke sebuah perusahaan. Nah, pekerja tadi pertama mengirim surat lamaran melalui Gmail ke email kantor. Kita definisikan pekerja tadi sebagai lingkungan luar. Kemudian yang kedua, data pelamar masuk ke perusahaan yang dituju, itu kita definisikan sebagai masukan atau luaran data. Nah, setelah itu, data pelamar disimpan dan dikumpulkan dalam file oleh HR di perusahaan yang dituju.
atau kita definisikan sebagai storage. Setelah dikumpulkan dan disimpan, kemudian data pelamar di-screening oleh HRD perusahaan yang dituju. Nah, ini kita definisikan sebagai processing atau proses data. Setelah data diproses, kemudian HRD mengirim surat interview atau kabar selanjutnya melalui Gmail kepada pelamar yang kompeten. Yang sudah kita definisikan tadi, lingkungan luar. Setelah diproses, kemudian dikembalikan ke lingkungan luar. Sekian penjelasan saya dan teman saya Rizal. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.